Oke, selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals episode ke-30. Kali ini gue akan membahas mengenai saham IMAS. Apakah masih berpotensi naik 294%? Langsung aja kita bahas mengenai sejarah saham IMAS ini atau Indomobil Sukses Internasional. Indomobil Sukses Internasional adalah perusahaan besar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Indomobil Investment Corporation. Pada tahun 97, dilakukan penggabungan usaha dengan PT Indomobil Inti Industri dan berubah namanya menjadi PT Indomobil Sukses Internasional. IMAS ini IPO pada 15 November tahun 93 dan IMAS melalui anak perusahaannya memegang merek-merek kendaraan yang meliputi Audi, Bandit, Fiat, Hino, John Deere, Kalmar, Kia, Manito, Nissan, Renault Truck, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, dan Volvo Trucks. Nah, IMAS itu apa sih buktinya IMAS adalah perusahaan besar? Kalau kita lihat dari aset dan equity, kita lihat aset dari IMAS ini sudah mencapai 45 triliun. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2005 asetnya itu hanya sekitar 4,6 triliun, lalu pada saat 15 tahun kemudian asetnya naik puluhan persen, ratusan persen hingga mencapai 45,3 triliun. Ini 45,3 triliun. Sedangkan untuk equity-nya tadinya hanya sekitaran 200 miliar, sekarang sudah berada di 8,9 triliun. Meskipun sempat turun ya dari beberapa tahun terakhir. Di 2018 equity mencapai 10,3 triliun, namun pada semester pertama 2020 ini equity-nya turun menjadi 8,9 triliun karena si IMAS ini mengalami kerugian. Nah, kalau kita lihat masa kejayaannya IMAS ini terjadi pada tahun 2007 sampai 2012, di mana kalau kita lihat waktu itu ada commodity boom di Indonesia, itu juga yang turut mempengaruhi penjualan mobil di Indonesia naik berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya, di mana di 2006 ini di bawah 5 triliun, kemudian naik signifikan di tahun 2007 sampai 74,5 74,8% atau naik 75%, kemudian naik lagi 2006 2008 61%. Meskipun di 2009 turun, namun naik lagi di 2010, 2011, 2012. Namun memasuki fase 2011 itu pada saat harga komoditas mulai agak melemah dan penjualan mobil dari IMAS ini juga mulai agak tertekan kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat penjualan IMAS sudah turun ya, naiknya sekitar pertumbuhannya mulai turun dari 45%, 24%, hingga puncaknya di tahun 2013 itu hanya mencapai pertumbuhannya 1,6%. Dan itu adalah penjualan paling tertinggi dari IMAS sejak tahun 2005 yakni sebesar 20 triliun rupiah. Dan seterusnya di tahun 2014 sampai 2016 ini growth-nya selalu turun. Baru pada tahun 2017-2018 saat komoditas mulai naik lagi, penjualan IMAS mulai naik lagi, namun nampaknya tidak cukup untuk mendrive dari net income mereka. Kalau kita lihat penjualan dari kendaraan IMAS ini 50% dikontribusi oleh kendaraan. Kalau kita lihat sisanya itu suku cadang hanya 14%, jasa keuangan hanya 11%, logistik itu hanya 10%, jasa sewa dan logistik, kemudian jasa servis 3%, bahan bakar dan pelumas 7%, dan lain-lainnya 5%. Jadi setengah dari pendapatan IMAS ini dikontribusi oleh penjualan kendaraan, khususnya ini ya, penjualan mobil penumpang maupun truk dan segala macamnya. Kemudian untuk secara laba kotor terbesar itu sebenarnya berasal dari jasa keuangan kalau kita lihat di sini. Yakni laba kotornya mencapai 29% persentase dari total laba kotor si IMAS. Dan yang kedua adalah kendaraan dan suku cadang. Itu yang laba kotornya lumayan besar untuk per segmennya. Selanjutnya kalau kita lihat 56,7% penjualan IMAS ditopang oleh Hino dan Nissan pada kuartal pertama, pada semester pertama tahun 2020. Jadi peran Nissan dan Hino ini sangat krusial bagi
IMAS ya, kalau kita lihat Nissan itu persentasenya mencapai 32,32% dan Hino 29% di 2019. Sisanya ada Suzuki, kemudian ada Datsun. Datsun sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Kemudian ada VW. Kemudian untuk yang lain-lain yang 20% ini disumbang oleh Volvo Truck, ada Renault Truck, ada VCA, ada Minito, dan lain-lain 7%. Kita beralih ke semester pertama tahun 2020, di mana merek Kia sudah masuk ke jajaran line up dari Indomobil Mas. Sebelumnya, Kia ini tidak berada di bawah naungan Indomobil, namun memasuki tahun 2020, Kia berada di bawah naungan Indomobil. Oleh karena itu, that's why si Kia ini ada di penjualannya si IMAS atau Indomobil Mas. Kia itu kontribusi terhadap salesnya baru 3%, kemudian masih ada Datsun, karena Datsun ini dihentikannya baru ya, belum lama, masih 3%, kemudian ada Nissan 23%, dan Hino 33%. Menariknya di semester pertama tahun 2020, penjualannya Indomobil Mas ini atau IMAS ditopang oleh Hino. Hino yang tadinya 29% naik menjadi 33%, dan Nissan yang tadinya 32% turun menjadi 23%. Sisanya adalah Suzuki, Audi, VW, Foton, dan Kalmar. Masih ada Volvo Truck, ada VCA, dari Renault Truck, ada Minito. Tapi pasti kalian kan bertanya-tanya ya, kok eh, kontribusi Suzuki kok hanya 6%, padahal kan mobilnya laku banget. Setelah Toyota, kemudian Daihatsu, kemungkinan di peringkat 3-4 ada Honda, kemudian ada Suzuki. Sedangkan Nissan memang penjualannya tidak terlalu menggembirakan karena memang mereka perusahaannya sempat kayak mati suri gitu ya, produk barunya tuh lama. Kita ingat Nissan Livina itu baru facelift, baru benar-benar major upgrade di tahun 2018 kemarin, di mana itu versi rebadge dari Mitsubishi Expander, karena memang di posisi di global adalah Nissan, Mitsubishi, dan Renault itu berada di dalam naungan satu aliansi. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih Suzuki penjualannya kontribusinya hanya 6%, padahal kan penjualannya lebih besar daripada Nissan. Oke, gue mau jadi sedikit flashback dulu di pada tahun 98 ya gue rasa ya. Ini kan si Indomobil Mas melepas kepemilikannya Suzuki kepada Suzuki Pusat ya, Suzuki Jepang, Suzuki Jepangnya. Nah, pada si Indomobil Mas ini sebenarnya dikasih kesempatan untuk nge-buyback lagi saham yang mereka punya yang berada di saham Suzuki induknya di Jepang. Cuman sampai pada tahun 2007 si IMAS ini ternyata nggak sanggup untuk membuyback saham yang udah dibeli oleh si Suzuki. Oleh karena itu that's why si kepemilikannya Indomobil Mas terhadap Suzuki itu sekitar 5%-an kalau nggak salah. Nggak lebih dari segitu. 5% atau 6% gue lupa. Jadi sebiarpun penjualan Suzuki itu kencang mau kayak apa tahu, tetap aja kontribusi terhadap si Indomobil Mas itu kecil karena memang persentase kepemilikan sahamnya di Suzuki itu nggak besar, hanya sekitar 5%. Sedangkan sebagian besar atau 95% atau 96%-nya majoritinya dipegang oleh Suzuki Jepang. Jadi si Indomobil di Indonesia berfungsi sebagai distributornya aja atau ATPM-nya aja, nggak untuk yang dari hulu ke hilirnya. That's why, dan kepemilikan sahamnya juga sedikit. That's why juga kenapa kontribusi Suzuki itu kecil di Indomobil Mas. Padahal kalau misalnya si Suzuki ini kepemilikan IMAS di Suzuki ini besar, wah ini pasti salah satu perusahaan otomotif yang benar-benar megang banget di Indonesia setelah Astra ya. Mengingatkan perusahaan otomotif terbesar di Indonesia setelah Astra ya Indomobil yang megang mereknya banyak. Dia juga ada VW, cuman VW di sini 5% kontribusinya, nggak begitu besar karena memang VW bukan mobil untuk kalangan masyarakat Indonesia yang rata-rata kelas menengah yang beli mobilnya antara harga 100 juta sampai 300 jutaan. VW itu harganya udah di atas 300 jutaan. That's why harganya memang nggak begitu masuk untuk kantong orang Indonesia. Nah, ini juga kendaraan-kendaraan yang masih dijual dan sudah discontinue, di mana yang masih dijual itu adalah Hino, ada Nissan, ada VW, ada Volvo, ada Audi, ada Suzuki, dan yang paling baru adalah Kia. Yang sudah discontinue itu adalah Renault mobil yang biasa ya, kalau Renault Truck masih.
turunnya ada Datsun. Datsun ini udah nggak ada lagi, pabriknya udah ditutup yang ada di Indonesia. Kemudian untuk Nissan, tadi kan Nissan, sorry, Daihatsu, si Datsun itu kan bagian dari Nissan ya. Karena pabrik si Datsun udah ditutup, otomatis si Indomobil ini hanya mengimpor mobil dari pabrik Nissan yang berada di Thailand. Jadi murni impor. Memang dari dulu sih si Nissan ini impor, produknya impor dari Thailand. Cuman yang diproduksi di Indonesia itu hanya Datsunnya aja. That's why ya karena memang tidak begitu baik penjualan Datsun, kalah sama merek LCGC-nya dari Honda, yang ada Honda Brio, kemudian ada Toyota, yang ada Agya dan Ayla untuk Daihatsu. Makanya pihak Nissan sendiri memutuskan untuk mendiscontinue produk Datsun ini. Kemudian kita beralih ke laba operasi dan laba bersih, mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Kalau kita lihat tadi kan memang pertumbuhannya luar biasa ya. Di tahun 2006 sampai 2012 itu pertumbuhannya luar biasa, nyampe 500%, 270%, ada 100%. Kemudian pada saat memasuki 2013, ini pertumbuhannya flat, hanya 2,2%, 9%, 0,2%, 15%. Dan memang nggak begitu bagus untuk pertumbuhan laba operasi dari si IMAS sendiri. Dan ini juga di 2019 ini karena adanya penjualan aset ya. Laba bersih dari IMAS ini di 2019 sebagian besar ditopang oleh penjualan aset yang mereka lakukan. That's why labanya melonjak signifikan karena ada penjualan aset, bukan karena murni dari kinerja si IMAS-nya itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara laba bersih itu bagus-bagusnya di tahun 2011-2012 ya, di mana mencapai 800 miliar. Ini peak-nya mereka, puncaknya mereka, di mana setelah masa komoditi boom selesai pada tahun 2013, si IMAS mengalami kerugian, bahkan kerugiannya dari 2014 sampai 2017, nyaris hampir 4 tahun ya, mengalami kerugian, baru untung lagi di 2018, dan 2019 untung lagi, kemudian di 2020 kembali merugi 404 miliar. Nah, apa sih yang dilakukan Indomobil Mas atau IMAS untuk memperbaiki kinerja keuangannya? Yang pertama adalah menambah kepemilikan saham di NMDI atau Nissan Motor Distributor Indonesia menjadi 75%. Tadinya kepemilikan kepemilikan Indomobil Mas di NMDI ini sekitar 25%, kemudian karena adanya peluang yang cukup besar untuk ke depannya, makanya si Indomobil menambah kepemilikan di NMDI menjadi 75%. Kemudian Nissan juga mengurangi kepemilikan saham di NMI atau Nissan Motor Indonesia menjadi 19,9%. NMI ini merupakan agen pemegang merek untuk Nissan. Jadi cuma pemegang mereknya aja. Nah, kalau NMDI ini bertugas untuk melakukan distribusi kendaraan, suku cadang, komponen baik secara domestik dan luar negeri atau ekspor, serta juga melakukan impor kendaraan dan suku cadang. Jadi perannya NMDI ini lebih luas cakupannya daripada Nissan Motor Indonesia. That's why keputusannya lumayan tepat. Indomobil Mas mengambil NMDI karena otomatis juga menambah revenue mereka di tahun-tahun ke depan, karena mereka juga selain jualan mobil juga jualan komponen, jualan suku cadang, terus ngelakuin impor dan ekspor komponen juga. Itu yang penting sebenarnya untuk Indomobil Mas. Jadi revenue mereka itu nambah dari penjualan suku cadangnya. Itu yang mungkin mereka selama ini kurang begitu bagus ya di sana ya. Mereka kan juga fokusnya di tahun 2020 ini, seingat gue memang untuk user experience dari pelanggannya ini agar lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ya dia mungkin memperbaiki kualitasnya lah. Kalau kita lihat kan untuk Toyota udah nggak usah dibilang lah. Mereka memang rajanya untuk memanjakan konsumennya gitu. Dari suku cadang segala macam mereka lengkap. Oleh karena itu Indomobil mungkin mau mengejar ketertinggalan itu dengan menyediakan suku cadang terbaik bagi yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga menambah merek mobil ya di tahun 2019. Di 2020 ini sebenarnya dealnya tuh di 2019, cuman mulai dipasarkannya di 2020. IMAS menambahkan merek Kia untuk mereka distribusikan. Jadi mereka nambah merek baru yaitu Kia.
Kemudian juga Nissan IMAS ini atau Innomobil Mas ini memanfaatkan pembangunan pabrik yang dilakukan oleh Hyundai Motor Company atau HMC yang selesai pada 2021 tahun depan. Kenapa pembangunan pabrik ini bisa penting bagi IMAS? Karena Kia ini merupakan anak usaha dari Hyundai. Ingat ya, Kia itu anak usaha dari Hyundai. Hyundai udah mengakuisisi Kia, otomatis ya posisinya Hyundai dan Kia itu semacam seperti Toyota dan Daihatsu. Jadi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan juga di masa depan apabila pabrik Hyundai ini selesai dan si Hyundai ini memproduksi mobil, bisa aja mereka memproduksi mobil kembar seperti Avanza dan Xenia yang terjadi di pada Toyota dan Daihatsu. Itu nggak menutup kemungkinan. Bisa juga nanti mereka produksi mobil MPV seperti kesukaan orang Indonesia seperti Avanza dan Xenia. Cuman versi Hyundai dan Kia mereka bikin untuk jadi volume maker mereka dan mereka jual ke pasar umum. Ini gue nangkapnya sih strateginya IMAS tuh di sini ya. Kalau gue ngelihat ya, karena emang kemungkinan besar sih kalau misalnya udah ada produksi dari Hyundai ya mau kemungkinan besar ya pasti akan mau produksi Kia juga. Loh, orang mesinnya sama. Buat apa mereka bikin beda-beda? Contoh yang paling menarik itu kalau kalian perhatikan ya, kan Kia di 2020 ini di Agustus ini ngeluarin namanya mobil Kia Sonet. Kalau kalian lihat sebuah subcompact SUV ya. Nah, Kia Sonet ini merupakan kembarannya dari Hyundai Venue. Mesinnya sama, cuman beda tampilannya aja. Itu kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena memang mereka pada dasarnya satu perusahaan. Cuman yang bedanya si posisi Kia ini merupakan anak usaha dari Hyundai. Jadi gue nih sih nangkepnya IMAS ada kemungkinan memanfaatkan momentum itu ya. Kalau jadi siapa tahu bisa memproduksi mobil kembar yang seperti dilakukan oleh Avanza dan Xenia. Dan kemudian adalah bagaimana sih valuasi dari IMAS? Kalau kita lihat IMAS itu valuasinya sempat 4 kali BBV-nya. Kemudian di 2009 sorry, sempat turun menjadi 1,96%. Dan naik kembali di 2010 2,49, kemudian 3,01 2011, kemudian sempat turun kembali di 2012, 2013, 2014, dan puncaknya adalah di tahun 2017 PBV dari IMAS ini hanya mencapai 0,25 kali. Dan di 2018 pada saat sahamnya kembali naik hanya mencapai 0,58 kali. Dan di 2019 turun lagi jadi 0,14 dan di semester pertama 2020 0,25. Dan kita lihat ya di sini sempat naik jadi 0,519 kali untuk PBV-nya. Dan itu menandakan bahwa saham si valuasi si IMAS memang sangat berada di bawah. Cuman kenapa berada di bawah ya? Karena tadi penjualannya memang turun, produknya memang kurang grace, strateginya memang kurang bagus di masa-masa lalu. Makanya mereka ini sebenarnya kayak merancang ulang strateginya mereka dan nampaknya juga kepemilikannya si Innomobil ini kan baru ya. Jadi masuknya Bapak Peter Tanuri sekarang udah kepemilikan sahamnya di 30%-an. Kemudian induk dari Innomobil Mas kepemilikannya berkurang hanya sekitar 49%-an. Dan bagaimana target harga untuk IMAS? Target harga untuk IMAS sendiri kalau kita berdasarkan book value IMAS saat ini adalah 2.320 dengan PBV 0,25 kali dan harga IMAS saat ini hanya Rp820. Jika PBV IMAS kembali ke 1 kali dengan target harga 2.330, maka potensi kenaikan harga IMAS mencapai 294%. Jadi dari 820 ke 2.320 mencapai kenaikannya 294%. Itu jika terjadi, menurut gue ya, terjadi jika memang peningkatan kinerja dari IMAS di 2021 mendatang. Mereka bisa membalikan kerugian menjadi keuntungan di tahun 2021 mendatang. Kalau strategi di 2020-nya sukses dan mereka bisa mencetak profit di 2021, nggak menutup kemungkinan harganya mereka akan kembali di 2.330. Itu nggak menutup kemungkinan. Karena seperti yang kita tahu, IMAS ini bukan perusahaan kecil dengan aset 40 triliunan, bukan perusahaan kecil, dan mereka juga pernah menjadi perusahaan yang sangat-sangat mahal, di mana PBV-nya sempat 4 kali, kemudian 3 kali. Jadi bukan perusahaan yang memang dari dulu
valuasinya ya segitu-segitu aja. Dan valuasinya kecil ya karena mungkin memang kinerjanya tidak menarik dan tidak bagus. Makanya investor cenderung, buat apa sih kita investasi di sana? Dan kalau harganya sudah segini kan kelihatannya menjadi menarik untuk kita lihat untuk emas ini bagaimana. Kemudian bagaimana sih secara teknikal? Kalau kita lihat secara teknikal, nah ini sekarang berada di 820. Dan kalau kita flashback ke tahun 2018 pada saat mereka kinerjanya lagi bagus, itu dari harganya kisaran 800 naik ke 4.500. Jadi sempat gila-gilaan naiknya hampir 5.000, dari 800 ke 4.500 itu lebih unbelievable lagi, sekitar ratusan persen naiknya. Dan kalau misalnya kejadian di 2021 nanti terulang, ya nggak menutup kemungkinan harganya bisa ke sana. Bahkan mungkin kalau misalnya nyetak profitnya bagus dan emang dari dasarnya kinerja bukan penjualan aset, gue prediksi mungkin bisa lebih tinggi lagi kenaikan harganya. Mengingat Indomobil di masa jayanya pernah mencapai harga Rp9.000 dan sekarang hanya di 820. Ingat, ini perusahaan yang jualan mobil Suzuki, Nissan, kemudian VW, kemudian Kia, bukan perusahaan jualan truk Hino juga tadi seperti yang udah gue sampaikan di atas di slide sebelumnya. Jadi memang bukan perusahaan ecek-ecek yang emang PBV-nya segitu ya karena emang nggak ada nilainya. Perusahaan ini memang ada nilainya, cuman memang sekarang lagi nggak bagus aja. Kalau misalnya kinerjanya kembali pulih, nggak menutup kemungkinan harganya bisa kembali, ya gak usah muluk-muluk sih ya, kayak yang gue tadi ke 2.000 aja tuh udah bagus banget. Kalau syukur-syukur kalau bisa naik sampai 4.500, 5.000, bahkan 6.000 itu udah bagus banget menurut gue. Tapi untuk target pertama gue gak usah muluk-muluk lah, ke 1.000 aja sekarang, ke 1.500 aja udah bagus menurut gue kalau untuk sekarang ya. Gak usah muluk-muluk ke 2.300, udah 1.500 itu udah bagus banget menurut gue. Dan kalau misalnya kinerjanya beneran bagus, ya mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi untuk ke depannya untuk saham emas ini. Dan mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya itu Kapitalis. Untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya tersedia di YouTube channel. Sedangkan kalau ada pertanyaan bisa email kita kapitalis@gmail.com atau di Twitter kita di @rakyat_kapitalis. Gua Farhan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye.